Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Vega Isdarini, Rana Nurina Anindita, dan Surji Mendi akan menjelaskan mengenai strategi bersaing dari UMKM Gen Hijau. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Gen Hijau Jember. Gen Hijau Jember merupakan perkumpulan pengusaha yang ada di daerah Jember, Jawa Timur. Perkumpulan ini juga menjadi pelopor usaha kecil yang ada di masyarakat berkembang. Didirikan oleh Pak David Iswanto ST, seorang pelopor terbentuknya perkumpulan Gen Hijau Jember. Bisnis ini berawal dari banyaknya bibit lele yang didapat dari kawannya tahun 2018. Dari sini muncullah ide untuk membuat produk yang berbahan dasar daging lele. Produk pertama ada abon lele. Produktivitas produk abon lele ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tidak hanya di dalam kota, tetapi pemasaran dan permintaan juga berdatangan dari luar kota. Tahun 2019, Pak David tidak berhenti membuat inovasi pada bisnisnya ini. Beliau membuat produk yang berbahan dasar lele menjadi keripik lele. Dalam perjalanannya, inovasinya ini juga diterima oleh pasar. Selain itu juga banyak permintaan baik dalam maupun luar kota. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai ancaman persaingan UMKM yang ada di Indonesia dan dapat dipetakan menjadi yang pertama, persaingan. Persaingan di dalam negeri nampak terlihat jelas antara UMKM dengan perusahaan industri besar, sedangkan persaingan di tingkat internasional dapat dilihat dari banyaknya aspek, salah satunya adalah indeks penjualan dan keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu daya tawar-menawar yang bisa diberikan oleh UMKM di Indonesia. Dengan adanya perdagangan asing yang akan masuk ke Indonesia, dibutuhkan strategi khusus yang dapat menarik perhatian konsumen dari berbagai komoditas yang ada baik dari dalam maupun luar negeri yang ditawarkan di masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mempunyai kekuatan untuk melakukan tawar-menawar dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu daya tawar-menawar pemasok. Untuk pemasok, sangat tergantung pada bahan baku dan sumber daya alam yang tersedia, seperti halnya UMKM industri kerajinan. Makanan maupun industri lainnya juga bisa menentukan harga tertentu pada industri UMKM. Selain dari UMKM, harga juga ditentukan oleh kelangkaan bahan baku tersebut. Jika bahan baku tidak tersedia banyak, harga industri UMKM tersebut akan melonjak tinggi. Jika bahan baku melimpah, akan terjadi penurunan jual industri di pasaran. Kemudian yang ketiga, tingkat persaingan di industri UMKM di Indonesia sangat tinggi. Banyaknya produsen UMKM dari Indonesia maupun dari luar negeri menjadi faktor utama tingginya tingkat persaingan di industri kerajinan. Perlu diketahui bahwa pangsa pasar industri UMKM secara keseluruhannya didominasi oleh perusahaan besar. Kemudian yang kelima, ancaman produk pengganti. Konsumen bebas memilih produk pengganti. Walaupun ada ancaman produk pengganti di sektor industri kerajinan, ancaman itu tergolong kecil. Kemudian yang ketiga adalah strategi UMKM agar bisa bersaing di pasar global. Pengembangan UMKM pada dasarnya membutuhkan strategi khusus, mengingat usaha kecil yang muncul pun semakin banyak dari waktu ke waktu. Mulai dari memasarkan produk yang sudah ada dan terkenal, sampai menjual produk inovatif. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui strategi yang merupakan cara efektif mengembangkan UMKM, yaitu, yang pertama yaitu produk. Sebelum memulai sebuah bisnis, menentukan produk menjadi hal pertama yang harus dilakukan. Langkah ini harus diperhatikan dengan seksama. Caranya adalah dengan melihat produk apa yang sedang banyak dicari pelanggan. Di sini perusahaan Gen Hijau adalah UMKM yang setiap tahunnya selalu melakukan inovasi makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan yang peluang yang ada. Kemudian yang kedua adalah price. Setelah menentukan produk, langkah selanjutnya adalah menentukan harga jual. Pastikan harga yang dipatok sudah menutupi modal serta operasional penjualan yang dijalankan. Dengan memperhatikan hal tersebut, akan lebih mencegah pelaku usaha terkena kerugian. Harga yang UMKM Gen Hijau tawarkan juga selalu merakyat dengan melihat produk yang ditawarkan. Di sini, Gen Hijau melihat perbandingan harga yang ditawarkan kompetitor lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu promotion.
Pemanfaatan teknologi dalam usaha menengah bukan lagi hal yang asing. Pelaku usaha kecil pun banyak yang menggunakan platform media sosial dan website untuk memperkenalkan produk mereka. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap bisnis yang dijalankan, mengingat luasnya jangkauan internet yang bisa dilihat banyak orang. Dan di sini Gen Hijau melakukan promosi dengan sistem reseller. Akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rana, yaitu mengenai analisis faktor internal dan eksternal UMKM Gen Hijau. Di mana analisis ini yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal sendiri terbagi menjadi 3, yaitu produk, operasional, dan marketing produk. Yang mana dalam produk itu terdapat kekuatan atau strength, kemudian kelemahan atau weakness. Nah, strength-nya di sini atau kekuatan produk tersebut adalah terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, harga keripik talas ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Yang kedua, kualitas dari keripik talas ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan untuk kesehatan. Yang ketiga, keripik talas ini mempunyai rasa yang gurih dan enak. Yang keempat, rasa yang bervariasi memancing minat pembeli. Yang kelima, keripik talas dapat menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang praktis dan hemat. Yang keenam, kemasan yang menarik dapat menarik pembeli khususnya milenial. Yang ketujuh, bahan baku melimpah. Nah, selain terdapat kekuatan, terdapat pula kelemahan dalam produk. Yang pertama, bahan baku keripik talas yang mudah rusak. Yang kedua, keripik talas akan mudah rusak jika penyimpanan dilakukan sembarangan atau ditumpuk. Kemudian selain produk, terdapat juga operasional. Nah, operasional di sini terdapat kelemahan atau weakness. Yaitu kelemahannya, sistem pelaporan keuangan masih belum teratur. Selain operasional, terdapat juga marketing produk yang termasuk ke dalam faktor internal tersebut, yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu talas masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang yang mengenal sehingga diperlukan promosi-promosi. Selanjutnya, selain terdapat analisis faktor internal, terdapat pula analisis faktor eksternal. Yang mana di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsumen, kompetitor atau pesaing, perilaku konsumen. Nah, kemudian konsumen di sini terdapat peluang yaitu opportunity. Yang pertama, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah saya untuk memasarkan produk. Yang kedua, permintaan pasar yang semakin meningkat. Ketiga, membuka outlet di setiap daerah. Yang keempat, membuat sistem reseller untuk mempermudah distribusi. Dan yang kelima, banyak diminati setiap orang dari mulai anak-anak, dewasa maupun orang tua. Nah, yang kedua yaitu kompetitor atau pesaing. Nah, dalam kompetitor ini terdapat ancaman atau threat. Yang pertama, jumlah kompetitor yang terus meningkat. Yang kedua, munculnya produk baru yang lebih unggul. Nah, selain adanya konsumen atau kompetitor, terdapat pula perilaku konsumen yang merupakan bagian ketiga. Nah, dalam perilaku konsumen ini terdapat ancaman atau threat, yaitu penurunan tingkat penjualan akibat pandemi. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Mbak Vega. Kepada kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks evaluasi faktor internal. Sesuai dengan yang sudah disebutkan oleh penyaji sebelumnya mengenai bagaimana analisis SWOT dalam faktor internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, yang sudah disebutkan ada strength, weakness, opportunity, dan ada threat. Dan di dalam keempat indikator ini tentu kita harus memunculkan adanya evaluasi di dalam tindak lanjut permasalahan yang ada dalam perusahaan atau UMKM ini. Yang pertama, dalam kekuatan, untuk evaluasinya, yang pertama kita melakukan produksi keripik sesuai dengan survei selera pangsa pasar. Yang kedua, mempertahankan kualitas produksi agar kepuasan konsumen terjaga. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan konsumen. Dan yang keempat, terus melakukan inovasi dalam rasa dan kemasan yang menarik. Selanjutnya, dalam faktor internal yang kedua, evaluasi yang harus dilakukan terdapat pada indikator kelemahan, yaitu weakness.
Yang pertama, melakukan promosi dengan membuat sistem reseller. Kemudian yang kedua, memperbaiki sistem pelaporan keuangan dengan bekerja sama dengan pihak EJSC Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi EJSC ini merupakan salah satu lembaga pelayanan publik yang melakukan pelayanan mulai dari perizinan usaha hingga dalam operasional seperti ini. Salah satunya dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi EJSC ini menyediakan talenta yang digunakan untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM ataupun perusahaan besar guna dalam proses pelaksanaan operasional perusahaan itu sendiri. Selain dalam pelaporan keuangan, EJSC sendiri juga melakukan pendampingan mulai dari promosi produk, dari fotografinya, dan juga desain logonya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, melakukan produksi sekali kemas. Jadi hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerusakan dalam keripik talas tersebut. Kemudian yang terakhir, membuka peluang kepada pengusaha lain untuk berinvestasi. Jadi keinginan dari ownernya sendiri itu ada wirausaha yang mau bekerja sama dalam proses operasional UMKM Gen Hijau ini. Selanjutnya untuk matriks evaluasi faktor eksternal, yang pertama dalam indikator opportunity atau peluang. Evaluasi yang harus dilakukan, yang pertama melakukan perbaikan laporan keuangan, kedua melakukan promosi yang menarik, dan yang ketiga menggunakan sistem produksi langsung kemas guna untuk mencegah adanya kerusakan produk, yaitu keripik talas. Kemudian dalam indikator threat atau ancaman, yang pertama perusahaan atau UMKM harus melakukan inovasi pengembangan produk secara terus-menerus. Yang kedua, memperluas distribusi pemasaran, dan yang terakhir, menjaga kualitas produk yang sehat dan alami tentunya. Selain kita menggunakan analisis SWOT sebagai langkah awal guna untuk melihat kondisi UMKM atau perusahaan ini, selanjutnya kita harus melakukan analisis matriks SWOT atau SWOT UMKM Gen Hijau ini. Di sini kita melakukan penilaian mulai dari bobot, skor, dan juga rating. Seperti yang ada di indikator yang pertama, strength atau kekuatan, di situ terdapat bobot, rating, dan juga skor. Untuk bobotnya sendiri senilai 7,2, kemudian untuk skornya terdapat 21,6. Selanjutnya di indikator weakness atau kelemahan terdapat bobot, rating, dan skor juga. Untuk total dari bobotnya senilai 3,5, kemudian untuk skornya senilai 11,2. Selanjutnya untuk indikator opportunity atau peluang, untuk bobot, rating, dan juga skor sudah tertera yang ada di slide. Kemudian untuk bobotnya sendiri senilai 4,35, skornya senilai 17,4. Untuk indikator threat atau ancaman, bobot bernilai 3,34 dan skornya bernilai 11,3. Selanjutnya kita jumlahkan untuk indikator strength ditambah dengan weakness, yaitu faktor internal dari perusahaan. Sesuai dengan hasil yang diperoleh dari tabel sebelumnya, 21,6 ditambah 11,2, totalnya 32,8. Ini untuk indikator X. Kemudian untuk faktor eksternalnya, opportunity dan juga threat, yaitu senilai 17,4, ditambah indikator T sebesar 11,3 sehingga totalnya 28,7. Kemudian untuk indikator X, Y sama dengan 32,8, 28,7. Selanjutnya, analisis yang dilakukan menggunakan penilaian matriks BCG. Di sini berdasarkan
matriks BCG di samping, dapat disimpulkan bahwa UMKM Gen Hijau Jember terdapat pada kuadran 1, yaitu strategi agresif. Kuadran 1 ini, strategi agresif merupakan kondisi yang sangat menguntungkan. Strategi yang ditetapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategy. Dalam matriks BCG ini terdapat 4 kuadran yang dijadikan ukuran. Untuk kuadran yang pertama, strategi agresif, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kuadran kedua, kompetitif, yaitu dalam menghadapi ancaman organisasi masih memiliki kekuatan, sehingga strategi yang ditetapkan adalah diversifikasi produk atau diversifikasi pasar. Kemudian untuk kuadran ketiga, konservatif, yaitu peluang yang sangat besar menghadapi internal yang kuat. Strategi yang dilakukan adalah meminimalisir permasalahan internal untuk merebut peluang yang ada. Kemudian untuk kuadran keempat, defensif, yaitu situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Strategi yang dilakukan merupakan defensif, yaitu proses di mana perusahaan harus melakukan perubahan dalam operasionalnya. Baik, itu tadi merupakan pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam teori maupun penyampaian materi yang telah kami sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.